Dan kini saatnya kita simak informasi terpopuler di cnbcindonesia.com dalam segmen Hot News. Kita ke informasi yang pertama, di mana Raja Yordania Abdullah II mengatakan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pertemuan pribadi pada Senin 6 Mei kemarin bahwa serangan Israel di Rafah akan menyebabkan pembantaian baru terhadap warga sipil Palestina. Dirinya pun mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan segera. Pernyataan dari Istana Kerajaan Yordania menyebutkan bahwa Raja memperingatkan dampak serangan darat Israel di Rafah yang dapat menyebabkan konflik regional. Sebelumnya Israel kembali melancarkan serangan udara di Rafah pada Senin dan meminta warga Palestina untuk mengevakuasi bagian-bagian kota tersebut, tempat lebih dari 1 juta orang terpaksa mengungsi akibat perang 7 bulan. Di sisi lain, Hamas kembali menegaskan tuntutannya untuk mengakhiri perang dengan imbalan pembebasan sandera, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas mengesampingkan hal tersebut. Dalam panggilan telepon pada Senin dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menekan Netanyahu untuk tidak melanjutkan serangan militer Israel skala besar di Rafah. Biden telah vokal dalam tuntutannya agar Israel tidak melakukan serangan darat di Rafah tanpa rencana untuk melindungi warga sipil Palestina. Pemirsa, kita ke informasi yang terpopuler yang kedua, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan latihan senjata nuklir di Belgorod, Rusia. Wilayah ini adalah daerah perbatasan yang dekat dengan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan latihan akan diadakan dalam waktu dekat dan melibatkan Angkatan Udara, Angkatan Laut, serta tentara yang ditempatkan di dekat Ukraina. Kremlin menyebutkan ini merupakan respons terbaru terhadap komentar Barat, di mana pengumuman itu muncul ketika pihak berwenang di wilayah Belgorod melaporkan serangan paling mematikan dalam beberapa pekan. 2 pekan lalu setidaknya 2 orang tewas dalam serangan rudal dari wilayah Ukraina. Sebelumnya Presiden Prancis Emmanuel Macron berjanji akan mengirimkan pasukan ke Ukraina melawan Rusia. 2 syarat yang ia berikan antara lain jika Rusia menerobos garis depan perang dan jika ada permintaan langsung dari Kiev. Sementara di Kiev, serangan Rusia juga menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan aliran listrik. Kiev mengatakan semalam serangan Rusia di fasilitas energi utara Sumy di wilayah timur laut Kharkiv merupakan peningkatan baru setelah berminggu-minggu. Pemirsa, informasi terpopuler selanjutnya adalah Qantas dikenakan denda setelah tersandung skandal penerbangan hantu. Ini merujuk ke tuduhan menjual kursi untuk perjalanan panjang yang telah dibatalkan. Atas dasar hal tersebut, maskapai asal Australia ini pun setuju untuk membayar denda sebesar 66 juta dolar Amerika atau setara 1 triliun rupiah. Komisi Persaingan dan Konsumen Australia mengatakan Qantas mengakui bahwa mereka menyesatkan konsumen, di mana perusahaan mengiklankan kursi di puluhan ribu penerbangan, meskipun penerbangan tersebut dibatalkan. Qantas juga akan memberikan kompensasi sebesar 13 juta dolar Amerika atau sekitar 208 miliar rupiah kepada 86 ribu pelancong yang terkena dampak pembatalan dan kegagalan penjadwalan ulang. Qantas sebelumnya membela penjualan kursi tersebut, di mana maskapai berargumen bahwa alih-alih membeli tiket untuk kursi tertentu, pelanggan membeli sekumpulan hak dan janji bahwa maskapai penerbangan akan melakukan yang terbaik untuk mengantarkan konsumen ke tempat yang mereka inginkan tepat waktu. Pemirsa, informasi terpopuler yang terakhir adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan atau Zulhas memberikan bocoran di mana Eko Patrio berpeluang mengisi salah satu pos menteri di Kabinet Prabowo dan Gibran. Bukan hanya itu saja, tapi nama Eko Patrio juga menguat untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Pernyataan Zulhas soal Eko Patrio calon menteri menjadi heboh. Elit PAN pun buka suara, di mana Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay menyebutkan bahwa Eko merupakan politisi senior. Ia memiliki pengalaman sebagai anggota DPR selama 3 periode terakhir. Lalu di internal partai, Eko juga memiliki prestasi yang baik. Di bawah kepemimpinan sebagai Ketua DPW PAN DKI Jakarta, Eko berhasil membawa PAN meraih 10 kursi DPRD DKI dan 3 kursi DPR.
Berdasarkan pengalaman itu, dia menilai Eko sangat pantas dan mumpuni untuk masuk ke dalam kabinet. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai Eko Patrio pantas untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo dan Gibran. Meski demikian, Zulkifli Hasan menegaskan semuanya masih berpeluang berubah dan menurutnya politik itu bersikap dinamis.